Ada satu raja yang hanya bertata sehari semalam. Terus nanti kalau kayak gitu nanti ada perang saudara kan gimana dong? Kondisi kesehatan itu kurang memungkinkan untuk bisa menjadi raja ya. Halo guys, assalamualaikum. Makasih udah klik video ini. Jadi ini mau cerita tentang apa nih? Cerita tentang Raja Jogja ya? Raja Jogja. Dulu bukan Jogja, namanya apa? Mataram. Mataram kok Jogja sih? Mataram. Yang sekarang kalau Mataram itu sekarang jadinya apa? Jogja sama Surakarta ya, Yogyakarta dan Surakarta. Gara-gara perjanjian Giyanti. Nah, kalian yang mau di spill perjanjian Giyanti ceritanya bagaimana bisa komen aja di bawah, atau mau cita-cita lainnya bisa komen di bawah ya guys. Jadi teman-teman, Mas Hasan juga sebenarnya Sultan Agung Hanyokrokusumo itu sebenarnya raja keempat, bukan raja ketiga Mataram. Karena kenapa? Karena sebelumnya ada satu raja yang hanya bertata sehari semalam. Itu kenapa kok cuma sebentar banget, kenapa? Ya, ada 4 hal ya yang bisa menjadi penilaian kenapa sang raja ini hanya bertata sehari semalam saja. Nah, alasan pertama itu karena ibu dari raja ini, tasbih dulu ya, rajanya itu namanya Raden Martapura. Raden Martapura. Raden Martapura, Raden Martapura. Ya. Jadi ibunya Raden Martapura ini dinikahi oleh ayahnya, yaitu Sultan Hanyokroati, saat si Sultan belum naik tahta. Nah, itu istri pertamanya. Nah, alasan kedua, karena Raden Martapura lahir sesudah Sultan Agung lahir. Mana coba itu? Bingung ya? Bingung. Pokoknya itulah. Jadi Sultan Agung dulu yang lahir, baru Raden Martapura. Meskipun Raden Martapura dari istri pertamanya Sultan Hanyokroati. Jadi yang ketiga, ini teman-teman yang suka banget nih lamaran. Nah, alasan ketiga nih, bagi teman-teman yang suka banget nih ramalan-ramalan gitu. Nah, ini alasan ketiganya itu karena ada ramalan yang mengatakan Sultan Agung atau Sultan Hanyokrokusumo akan membawa Mataram ke masa kejayaannya. Itu. Jadi sebisa mungkin ayo Sultan Agung ini dijadikan raja nih, Sultan Hanyokrokusumo itu jadi raja supaya Mataram itu menjadi kerajaan yang merdeka, yang jaya. Apa sih? Alasan keempat ini, jadi sang sultan, ayah mereka, Sultan Hanyokroati berjanji pada istrinya bahwa nanti anak mereka berdua akan diangkat menjadi raja gitu. Nah, tapi ada satu alasan lagi yang memperkuat kenapa Raden Martapura ini tidak bisa naik tahta, karena kesehatannya. Ya, jadi Raden Martapura ini memiliki masalah kesehatan, yaitu ingatan jangka pendek. Kondisi kesehatan itu kurang memungkinkan untuk bisa menjadi raja ya. Terus nanti kalau kayak gitu nanti ada perang saudara kan gimana dong? Nah, ini nih pertanyaan yang pasti akan muncul. Tapi tenang aja, karena Panembahan, maaf sebelumnya tadi saya ngomong Sultan Hanyokroati, tapi sebenarnya namanya Panembahan Hanyokroati, ayah mereka. Jadi Panembahan Hanyokroati membuat solusi, yaitu tetap membuat Raden Martapura naik tahta, namun hanya sehari semalam. Nah, kemudian dia akan mengangkat Sultan Agung sebagai Raja Mataram selanjutnya setelah dirinya. Nah, hal itu membuat yang pertama, janji Panembahan Hanyokroati ke istrinya, ke ibunya Raden Martapura ini tetap terlaksana. Yang kedua, ramalan yang mengatakan Sultan Agung ini akan membawa Mataram ke masa kejayaannya itu juga akan terlaksana gitu. Dan memang terbuktikan kalau Sultan Agung memang membawa Mataram ke masa kejayaannya. Nah, nanti bisa nih aku cerita lagi tentang tentang Sultan Agung ini. Yang mau misalkan komen di bawah. Ya, semoga aja film ini bermanfaat ya teman-teman, bisa mendapatkan ilmu baru. Saya juga baru tahu ternyata ada raja sehari semalam yang bertahta di Mataram, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah dulu memang ada raja di Mataram Islam yang hanya bertahta sehari semalam, yaitu Raden Martapura. Gitu. Jadi cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.